Bagaimana bisa pelaku yang ternyata kenal dekat dengan korban bisa begitu sadis memperlakukan korban dengan keji tanpa belas kasihan sedikit pun? Seorang gadis berusia 18 tahun diduga tewas setelah sebelumnya diperkosa dalam mes karyawan tempatnya bekerja. Ingin menghabisi korban dengan alat yang ada, mencari alat di sekitar itu yang paling gampang dihitungan pada waktu itu cangkul. Ya udah diajar pakai cangkul. Gagang cangkulnya melalui kemaluannya Eno sampai nembus ke paru-paru. Balik lagi sama Fanny di sini and welcome back to our channel Kena Mental. Nah, setelah sebelumnya aku udah membahas tentang kasus ruda paksa yang berasal dari Jepang dan Meksiko, hari ini aku akan membawakan kasus yang terjadi di dalam negeri. Kalian pasti nggak asing dan pernah denger nih kasus Eno Cangkul yang saat itu aku perkiraan masih kelas 3 SMP loh. Dan bener-bener kaget sama kasus yang di luar nalar banget. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Eno Farihah atau yang kita kenal sebagai Eno Cangkul lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997 di Kampung Bangkir yang berada di Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Banten. Dia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, pasangan Arif Fikri dan Mahpudoh. Nah, dia ini udah bekerja sebagai buruh yang ada di PT Polita Global Mandiri yang berada di Kabupaten Tangerang. Kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2016. Di mana Eno ini tuh baru berpacaran sama yang namanya Rahmat Alim kurang lebih masih 1 bulan. Ceritanya mereka ini ketemu di dalam kamar kosannya Eno. Terus mereka ngobrol lah nih sampai sekitar 30 menit. Dan Rahmat Alim ini mengajak Eno untuk melakukan persetubuhan. Tapi saat itu Eno menolak ajakannya karena dia takut hamil. Dan akhirnya si Rahmat Alim ini tuh kesel, terus dia pun keluar untuk ketemu sama temennya yang bernama Rahmat Arifin. Setelah si Alim sama Arifin ini ketemu, ceritanya nih Alim curhat-curhat tentang rasa keselnya dia abis ditolak sama Eno. Gak lama ketika mereka lagi ngobrol, datanglah nih satu temennya lagi yang bernama Imam Hapriyadi. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun ternyata punya rencana lain guys. Yang akhirnya mereka bertiga ini langsung mendatangi kosannya Eno. Nah, ketika mereka ini sampai di kosan Eno, ternyata kondisinya Eno sedang tertidur. Entah rencana apa yang mereka siapin dari awal, jadi tiba-tiba si Imam ini langsung ngambil bantal dan ngebekap mukanya Eno saat itu juga. Abis itu Alim langsung nyari pisau ke dapur, tapi ternyata dia nggak dapet guys, yang akhirnya dia pun keluar kosan untuk mencari benda lain. Nah, ketika si Alim ini keluar, Arifin memanfaatkan hal tersebut untuk meruda paksa Eno. Ini gila sih, karena kondisinya si Eno ini juga lagi dibekap sama Imam, terus dipegangin sambil diperkaos sama si Arifin. Nah, gak lama kemudian Alim ini datang, tapi dia malah bawa cangkul guys. Dan disitu kondisinya karena mungkin Alim masih kesal sama si Eno, Alim ini nyuruh Arifin untuk mukulin Eno pakai cangkul itu. Di situ kondisinya Arifin cuma nurutin aja apa kata Alim dan langsung mukulin Eno di bagian wajah sama lehernya sampai menimbulkan luka yang terbuka. Karena si Alim ini ngelihat kondisi Eno udah berdarah-darah kayak gitu, dia pun memutuskan untuk keluar karena ngerasa jijik dan geli sendiri ngelihat banyak darah. Tapi habis itu nggak lama dia pun masuk lagi buat ngecek keadaannya Eno, di mana ternyata di situ kondisinya kepala Eno tuh udah digulung pakai kain gitu, tapi ternyata masih bernafas guys. Di situ dia masih hidup. Setelah itu ternyata Alim masih memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkaos Eno. Setelah si Alim sama si Imam ini bantu untuk megangin Eno, Arifin ini menancapkan gagang cangkulnya melalui kemaluannya Eno sampai nembus ke paru-paru. Dan di situ Eno pun tewas seketika. Aku baru baca
beritanya sejujurnya. Dulu cuma tahu di TV doang. Setelah itu Alim langsung ngambil ponsel milik Eno, terus dia langsung ke kamar mandi buat bersih-bersih dirinya sendiri. Dan mereka bertiga pun langsung keluar, terus kayak ngunci pintunya dari luar sampai digembok. Habis itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan ya udah tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Nah, kebesokan harinya di hari Jumat, dimana Eno ini yang harusnya kerja tapi malah nggak masuk, dicarilah sama teman-temannya. Terus dihubungin juga lewat telepon, nggak diangkat dan nggak ada respon. Karena sama sekali nggak ada kabar, teman-temannya ini berinisiatif untuk langsung datang ke mesnya Eno. Nah, pas datang kondisinya ini kan udah kekunci dari luar, sedangkan mereka nggak punya kunci cadangan. Akhirnya mereka minta bantuan karyawan-karyawan cowok yang ada di sana untuk ngedobrak pintunya si Eno. Dan setelah pintu terbuka, mereka pun melihat kondisi Eno yang sudah tewas tanpa busana dan keadaan cangkul yang masih tertancap di situ. Mereka kemudian melaporkan kasus pembunuhan ini ke kepolisian dan bersyukurnya polisi bisa langsung melacak para pelaku yang memang kondisinya ngebawa handphone si Eno. Penangkapan pun dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2016. Hasil visum Eno yang dilakukan di RSUD Tangerang pada hari Sabtu menunjukkan bahwa Eno ini meninggal akibat luka luar sama tentunya luka dalam yang diakibatkan sama si cangkul tadi. Terus gak cuma luka terbuka yang ada di pipi kanan, tapi bagian bibir dia atas bawah juga ada memar-memar. Selain itu juga masih banyak luka-luka lecet memar gitu di bagian dadanya juga, kayak bekas gigitan gitu. Tim medis juga menemukan kalau Eno ini mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan. Terus juga ada luka terbuka yang nembus lapisan penutup rongga panggul gitu guys. Organ hatinya juga mengalami luka robekan gitu sampai nembus ke rongga dada kanan. Terus paru-paru kanannya juga robek dan pendarahan di rongga dada itu sebesar 200 cc sama rongga perutnya sekitar sebesar 300 cc. Jujur bawain kasus ini nggak cuma mual doang yang dirasa, tapi ngilu banget. Jenazah Eno pun langsung dikebumikan di daerah Kecamatan Lebakwangi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2016. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2016, si Rahmat Alim ini yang saat itu ternyata masih berusia 16 tahun ya, itu dia divonis maksimal 10 tahun penjara. Karena pada saat itu dia mendapatkan hukuman yang hanya berlaku untuk anak di bawah umur guys. Sedangkan Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis hukuman mati guys. Dimana Rahmat Arifin ini dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ditambah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sedangkan Imam hanya dituntut dengan pasal 340 KUHP. Tapi dari hasil vonis itu, pihak keluarganya Eno ini masih nggak terima guys. Karena Rahmat Alim itu hanya dihukum maksimal 10 tahun penjara. Bahkan mereka ini sempat protes dan bentrok sama polisi. Ya gimana nggak protes ya, gila. Anaknya digituin, siapa yang terima juga. Mungkin segitu dulu aja kasus kali ini yang bikin aku cukup mual, puyeng, dan ngilu juga. Dan aku akan selalu mereminder kalian untuk hati-hati dalam memilih pasangan guys. Kadang-kadang mungkin kita nggak bisa terlalu husnuzon sama orang, karena yang di luarnya baik, belum tentu hatinya juga baik. Dan tentunya kita harus hati-hati bersikap sama orang lain, siapapun itu, baik yang dikenal maupun gak dikenal. Karena ketika orang lain udah sakit hati, kita nggak pernah tahu hal keji apa dan hal sejauh apa yang akan dilakukan sama mereka. Apalagi kayak si Rahmat Alim ini nih, udah emosi, didasarkan oleh nafsu juga, akhirnya malah melakukan hal yang benar-benar gak manusiawi. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita Eno Cangkul ini, atau jangan Eno Cangkul ya, kita panggil aja Eno Farihah. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus yang di luar nalar dan tidak manusiawi seperti ini di Indonesia. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin masih bebel banget dibilangin buat hati-hati dalam pilih pasangan. Jangan sampai dapet pasangan yang toksik dan gila kayak si Rahmat Alim. Agak emosi ya. Gue Fani pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.